Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali melanjutkan seri khotbah kita tentang kasih karunia. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia yang mengatasi segala kekecewaan. Siapa di antara kita nggak pernah kecewa? Jangan-jangan kita di tempat ini pun kita sedang merasakan kecewa. Nah, maka pada pagi hari ini mari kita belajar bersama tentang kasih karunia yang mengatasi segala kekecewaan. Karena untuk mengatasi segala kekecewaan, kita membutuhkan kasih karunia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Ya, kita akan baca secara bergantian Bilangan ke-11. Secara khusus kita akan satu pasal ini, tapi kita akan baca di bagian-bagian tertentu saja. Bilangan pasal yang 11 kita akan bacakan di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-6, 18, 20 dan 31 sampai 34. Oke, siap ya Bapak Ibu Saudara ya? Saya akan memulai membacanya yang pertama. Nah, saudara membaca di tulisan yang berwarna merah. Oke. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Dan Musa kepada Tuhan, maka padamlah api. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka dimasukkan. Nangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya satu, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Lalu bertiuplah angin dari Tuhan, misalnya di kawanan burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan diberi kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Amin. Bersyukurlah kita yang sudah membaca, mendengar firman Tuhan, menaruh dalam hati kita dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk minggu hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk membaca firman-Mu, mendengarkan pemaparannya, dan kiranya Tuhan buat kami mengerti dan memahami. Di dalam keterbatasan kami Tuhan, kami boleh melihat keindahan Kristus melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan dan hamba-Mu biar semakin kecil, karena Engkau-lah yang layak dibesarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, kita pasti pernah mendengar slogan ya, yang kalimatnya begini, iseh enak zamanku toh.
Pernah dengar atau ada yang tidak pernah lihat atau nggak ada yang tidak pernah membaca gitu ya? Kisah enak zamanku toh. Saudara pernah enggak berpikir kenapa sih kok muncul slogan ini? Apa yang menyebabkan bisa muncul kalimat kisah enak zamanku toh? Kira-kira apa? Apa yang membuat kita berpikir seperti itu? Dan kekecewaan. Ada rasa apa sih di balik kekecewaan itu? Tidak puas. Kita biasanya ada rasa kecewa, tidak puas dengan apa? Dengan keadaan yang sekarang ini loh. Siapa di antara kita yang masih sering kali berpikir, enak ya dulu waktu masih kecil ya, sekarang hidup kok rasanya begini, harus kerja, harus menghadapi kesulitan. Dulu waktu masih kecil seneng ya, makan masakan mama. Sekarang aduh mama jauh. Dulu waktu masih kecil masih sering menikmati menunya mama itu enaknya seperti apa gitu ya. Sekarang mama nggak ada, aduh rasanya enak zaman dulu. Enak ketika masih waktu kecil. Pikirnya begitu ya. Iya, kita kecil nggak kerja, nggak mikir anak, nggak mikir suami, nggak mikir istri. Maunya dolan aja ya, duit tinggal minta aja gitu ya. Terus kita berpikir, isih enak zaman biyen loh, masih enak zaman dulu loh. Nah, ketika kita berpikir mengatakan isih enak zamanku toh, masih enak zaman dulu, waktu yang masih kita belum bekerja keras begitu ya. Sebetulnya memang ada rasa muncul kecewa, tidak puas dengan keadaan sekarang. Kita berpikir keadaan hari ini lebih sulit daripada hari yang kemarin, sehingga kita mengalami kecewa. Nah, pertanyaan yang kedua, saudara. Kalau saudara, saya tanya, dosa apa yang paling mudah dilakukan dalam sehari-hari tanpa disadari? Hah? Bohong, apalagi. Kalau bohong berarti kan sudah sudah sadar, oh iya ya gue bohong ya. Ada dosa yang sering kali kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Apa itu? Siapa itu bilang kurang bersyukur? Wah, kurang bersyukur. Bu istri jadi udah tahu ya. Dosa setiap hari yang kita sering lakukan, yang tidak pernah kita sadari, yang sulit kita menyadarinya, memang adalah tidak pernah mengucap syukur. Dosa tidak mengucap syukur itu kita tuh nggak menyadari itu ada dalam diri kita. Kita nggak pernah menyadari itu. Karena apa? Mungkin kita berpikir tidak bersyukur itu sesuatu hal yang lumrah, atau kita berpikir yang aku terima hari ini itu adalah wajar. Kalau aku bisa jajan hari ini, ya wajar dong, karena aku nggak ada uang saku. Wajar dong, karena aku ikut doa pagi, bangun pagi, ikut senam, ikut seluruh kegiatan. Sehingga kita kadang lupa untuk mengucap syukur, karena kita memandang itu sesuatu yang biasa saja. Saudara-saudara, apakah ini dosa yang receh? Ini pertanyaannya. Apakah dosa tidak mengucap syukur ini merupakan sebuah dosa yang receh, yang sehingga kita tidak perlu meminta pengampunan dan tidak perlu melakukan pertobatan? Siapa? Coba saya tak tanya di antara kita. Pernah tidak ada yang meminta ampun, berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan, karena aku tidak mengucap syukur? Jangan-jangan nggak ada kan? Kita kadang bahkan kita nggak pernah berdoa minta ampun, Tuhan aku tidak mengucap syukur. Kadang kita sampai tidak pernah melakukan pertobatan untuk melakukan ucapan syukur. Saudara-saudara, padahal firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, saudara, baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, di sini Allah memerintahkan kepada kita melalui Rasul Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Mengucap syukurlah adalah kalimat perintah sehingga perlu ditaati. Ini sama seperti hukum Taurat, isi hukum Taurat, saudara.
Jangan ada Allah lain padamu. Jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri, jangan engkau mengingini barang milik sesamamu. Perlu ditaati tidak? Harus ditaati. Demikian juga ketika Tuhan berfirman, mengucap syukurlah dalam segala hal, berarti ini juga harus ditaati, saudara. Tetapi seringkali kita menyadari kita gagal, kita lupa untuk mengucap syukur atas apa yang sudah pernah kita dapatkan, kita rasakan, bahkan kita miliki, saudara. Sehingga saya rasa inilah saat yang tepat kita belajar untuk bisa mengucap syukur. Sehingga saudara, kesimpulan jawaban dari dua pertanyaan di atas adalah munculnya kekecewaan atau rasa tidak puas bermula dari sulitnya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Mengapa engkau kecewa dengan hidupmu hari ini? Mengapa kita kecewa dengan keadaan kita hari ini? Mengapa kita ada rasa tidak puas berada di tempat ini? Mengapa kita tidak puas dengan pekerjaan kita di tempat ini? Jangan-jangan kita lupa untuk mengucap syukur. Jangan-jangan kita sulit mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam segala hal ini bukan hanya berarti ketika dapat undian, dapat bakmi, tapi gitu ya. Mengucap syukur itu bukan ketika kita dapat snack. Tidak. Dalam segala hal, bahkan dalam kehidupan kita yang paling sulit sekalipun, kita tetap harus mengucap syukur, saudara. Tetapi kita sulit melakukan itu. Bahkan kita lupa untuk mengucap syukur. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kita sulit mengucap syukur? Mengapa kita sulit untuk mengucap syukur? Saudara-saudara, mengeluh atau tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki adalah penyebab utama mengapa kita sulit mengucap syukur dalam segala hal. Siapa yang masih sering mengeluh? Wah, ada yang berani angkat tangan ya. Saya masih sering mengeluh, Pak. Ya. Maka dari itu pada pagi hari ini kita diingatkan bersama, saudara-saudara, bahwa mengeluh atau tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki adalah penyebab utama mengapa kita sulit mengucap syukur dalam segala hal. Maka kita tadi melihat bagaimana bangsa Israel, ya, kita baca di dalam ayat yang pasal yang 11, bersungut-sungut begitu ya. Nah, kalau kita mau tarik mundur di saudara ya, di dalam Keluaran 16 ayat yang kedua dan ketiga, saudara, dikatakan apa situ? Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini suatu peristiwa yang sangat menyakitkan hati Tuhan, saudara. Ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh menyakitkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Ketika bangsa Israel setelah dibawa bebas keluar dari bangsa Mesir, bukannya mengucap syukur, tetapi bersungut-sungut. Mereka berpikir, andai kata mati di tanah Mesir saja, mati dengan makan daging di kuali. Mereka sedang bernostalgia di tengah padang gurun, di tengah situasi yang memberatkan, di tengah situasi yang menyulitkan. Mereka mulai terpikir dan terbayang nostalgia gitu ya, di masa yang lalu. Wah, dulu ya, kalau habis kerja, walaupun kerjanya beratnya minta ampun, kita masih bisa makan daging di kuali loh. Dulu ketika kita jadi budak nih di Mesir, dijajah, ditindas, paling enggak itu loh, kita masih bisa makan roti. Sekarang, waduh,
sudah hampir mati di kelaparan. Saudara-saudara, mereka bernostalgia mengenang masa-masa indah di Mesir. Tetapi mereka lupa status mereka di Mesir adalah sebagai budak. Mereka lupa bahwa mereka itu budak. Mereka lupa betapa mereka ketika di Mesir berseru-seru kepada Tuhan karena mereka menderita menjadi budak. Setelah 400 tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Gak kuat Tuhan, ampun Tuhan, kapan bebas, kapan dimerdekakan. 400 tahun mereka terus berharap seperti itu. Tapi begitu bebas, apa yang terjadi? Andai kata semisalnya mati di tanah Mesir, paling tidak mati itu loh masih melihat daging. Paling tidak mati itu loh dapat roti. Maka Tuhan lakukan apa? Ketika bangsa Israel rindu roti, maka Allah memberi roti mana. Saudara-saudara, jangan bayangkan roti mana ini seperti roti tawar gitu ya, yang nyaris gak ada rasanya, yang enaknya kalau dikasih ada rasa manis-manisnya, yang kalau dikasih meses baru rasanya enak. Tidak seperti itu, saudara. Mana ini adalah dalam terjemahannya itu artinya, ada tahu? Apa arti mana? Iya. Ada yang tahu arti mana? Mana itu artinya apa? Artinya apa ini? Serius? Mana itu artinya apa? Apa ini gitu ya? Jadi kalau saudara lagi makan, ketika bangsa Israel baru makan gitu ya, bareng-bareng gitu ya, terus mamanya bilang sama anaknya, "Nak, tolong ambilkan apa ini?" Gimana ya cara dengernya itu ya? "Pak, hari ini kita makan apa?" "Makan apa ini?" Saudara, secara kalimat saja rasanya sudah, aduh, ini roti kok artinya apa? Artinya mana apa ini gitu ya. Tetapi roti mana ini, saudara? Roti mana ini bukanlah roti tawar yang nggak ada rasanya. Firman Tuhan jelaskan bahwa roti mana ini adalah sebuah roti yang rasanya manis seperti roti madu. Loh. Jadi bukan roti tawar biasa, tapi roti yang manis rasanya seperti madu, saudara. Bangsa Israel kangen makan roti. Tuhan kasih roti yang terbaik. Apakah berhenti terus mereka, oh ya terima kasih? Gak ada itu ayat lalu mereka mengucap syukur akan roti apa ini. Gak ada, saudara. Ya mereka akan makan saja, saudara. Dan ketika mereka sudah mendapatkan roti, apakah lantas mereka ada rasa puas? Tidak. Selanjutnya minta apa? Daging, saudara. Kecewa, ya cuman roti, ya cuman apa ini. Mulai mereka naik, minta daging. Maka dalam Bilangan 11 ayat yang pertama katakan, pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib, sebelum minta daging, mereka bersungguh-sungguh dulu tentang apa? Nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka, kemudian menyala api di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Tadinya bersungguh-sungguh minta roti, dikasih roti, selesai kan, saudara. Lalu mereka masih bersungguh-sungguh lagi tentang nasib buruk mereka. Mereka berpikir ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, tinggal di padang gurun, mereka berpikir ini adalah nasib buruk, lebih buruk daripada jadi budak, lebih buruk daripada ketika masih ada di tanah Mesir. Ini nasib buruk sekali. Mereka berpikir seperti itu, mereka bersungguh-sungguh seperti itu. Padahal Tuhan sedang membawa mereka kepada tanah perjanjian sebagai orang yang merdeka. Tapi mereka tetap bersungguh-sungguh tentang nasib buruk mereka. Saya mau tanya lagi nih, siapa di antara kita yang hari ini masih berpikir kalau saudara di tempat ini adalah nasib buruk?
Gak boleh katakan Pak, rahasia Pak, cukup saya dan saya tahu. Betul? Jangan-jangan kita berpikir kita ada di tempat ini adalah sebuah nasib buruk, maka sudah penuh dengan mengeluh di tempat ini, sudah penuh dengan bersungut-sungut di tempat ini. Bahkan ketika kita kasih menu seminggu 2 kali ada ikan lele, hari Selasa, hari Kamis ada ayam, kadang rendang daging, begitu ya. Tetap aja ngomongin sama keluarga, di sini makannya cuma tahu tempe. Hah? Saudara berpikir di tempat ini tempat yang buruk, maka saudara buruk di tempat ini. Saudara nggak pernah makan daging, makanya rindu KFC. Kalau telepon, mah beliin KFC dong. Kenapa? Di sini makannya tahu tempe. Kurang apa? Kurang bersyukur, saudara. Saudara berpikir ketika sudah ada di tempat ini, saudara berpikir ada tentang nasib buruk saudara. Aduh, nasib buruk nih gua di tempat ini, di rumah pemulihan Efata. Makanya pada pagi hari kita mau belajar, saudara. Ini loh, saudara, bangsa Israel ketika dia bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka, padahal itu bukan nasib buruk. Justru mereka sedang dibawa keluar, dibebaskan dari status budak. Tapi mereka berpikir ini nasib buruk. Maka tidak heran mereka selalu teringat dengan bangsa Mesir ketika mereka jadi budak. Mungkin kita juga sering teringat dengan masa lalu kita, gitu ya, yang membuat kita merasa di sini ada tempat buruk. No. Belum selesai mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan Allah tentang nasib buruk mereka. Belum selesai Tuhan marah karena sungutan mereka tentang nasib mereka. Mereka mengeluhkan rindu daging. Saking rindunya itu, saudara, sampai nangis. Kebangetan enggak, saudara? Kebangetan, saudara. Saudara perhatikan bilangan 11 ayat yang keempat sampai ke-6, saudara. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka berkemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mereka menangis bukan karena kehilangan uang, saudara. Mereka menangis bukan karena kehilangan harta benda, saudara. Tetapi mereka menangis karena apa? Minta daging. Coba, apa enggak kebangetan, saudara? Menggerutu lagi, bersungut-sungut lagi, mengeluh lagi. Allah sudah demikian rupa merawat Israel, saudara, membebaskan mereka dari perbudakan. Allah tidak membiarkan mereka kelaparan. Bukan terima kasih dan ucapan syukur yang diberikan oleh mereka, tetapi justru keluhan yang mereka ucapkan. Saudara, mungkin sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua, saudara mungkin pernah ingin mengajak anak saudara makan mie ramen. Ya, wah, coba yuk kita ke resto, gitu ya, mie ramen gitu ya. Terus tiba-tiba anak saudara ngomong, ngapain sih Pak ke mie ramen kayak gini? Mending di rumah makan Indomie aja Pak. Rasanya gimana? Hah? Kecewa kan? Juga kali setengah mati, saudara. Wah, nak, papa mamamu nih baru dapat rezeki nih. Ah, insentif hari ini, bulan ini cair. Ah, lumayan lah. Yuk kita sekali tempo lah mengucap syukur. Jalan-jalan lah kita, apa namanya, kita ke Saloka. Wah, itu kan ada taman permainan dan lain-lain. Mau ya? Setelah sampai ke Saloka, saudara, lalu anak saudara ngomong, ya cuma kayak gini aja. Ini mah sama taman kota, taman kota. Rasanya piye? Rasanya gimana? Kecewa, saudara, pasti. Dan itulah yang dirasakan oleh Allah ketika Allah sebagai ayah bangsa Israel, sebagai bapaknya bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel, memelihara bangsa Israel, mencukupi kebutuhan bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tetap bersungut-sungut tidak terima. Bukannya berterima kasih, tetapi keluhan yang mereka ucapkan. Dikasih mie ramen dengan kuah kaldu yang terbaik,
milihnya Indomie rebus yang mie instan. Sakit saudara, pasti sebagai ayah kecewa. Demikian juga dengan Allah saudara. Ketika bangsa Israel mengeluh dengan kondisi mereka, kecewalah Allah. Saudara, Kyle Edelman mengatakan begini saudara, mengeluh sama dengan menyinggung Allah. Karena inti dari keluhan sama dengan menghujat Allah. Mengeluh adalah penolakan untuk percaya kepada Allah dan mengakui kasih karunia-Nya dalam hidup Anda. Jadi kalau hari ini saudara masih mengeluh, kita masih mengeluh, kita berarti sedang menyinggung siapa? Allah. Kita gak mengucap syukur, kita menolak bahwa Allah itu bisa merawat kita. Mengeluh itu sama saja kita tidak mengakui kasih karunia Allah dalam hidup kita. Mengeluh adalah saat kita berhenti memperhatikan apa yang kita miliki dan berfokus kepada apa yang tidak kita miliki. Saudara gak punya motor sport kayak punya mas-masan gitu ya, gagah gitu ya. Saudara gak punya itu. Saudara punyanya Supra. Lalu saudara melihat motornya Mas Marcel, mulai fokus ke situ. Andai kata ya motor kayak gitu ya, gagah kali ya, gak naik motor begini. Ketika fokus kepada bukan yang menjadi miliknya, maka itu akan menjadikan apa? Mengeluh. Kenapa? Kita sudah tidak lagi memperhatikan apa yang kita miliki. Baju yang kita miliki, wah bagusan bajunya dia ya, akhirnya minta dong bajumu. Kita nggak pernah memperhatikan yang kita miliki saudara. Dan sudah perhatikan baik-baik bahwa kebiasaan mengeluh itu menular. Kebiasaan mengeluh itu menular. Hanya dibutuhkan satu orang anggota keluarga yang mengeluh. Hanya dibutuhkan satu tetangga yang mengeluh. Hanya dibutuhkan satu teman yang mengeluh. Maka itu dapat mempengaruhi orang lain ikut mengeluh. Makanya dalam bilangan 11 ayat yang keempat tadi, dikatakan apa? Dari siapa sih ini mengeluhnya? Awalnya bangsa Israel mengeluh ini dari mana sih? Orang-orang bajingan saudara. Firman Tuhan katakan saudara, gara-gara orang-orang bajingan ini yang tidak pernah yang tidak bisa mengucap syukur, yang selalu mengeluh, maka akhirnya membawa seluruh bangsa itu juga jatuh di dalam dosa, tidak mengucap syukur. Lalu bagaimana agar kita tidak mudah mengeluh? Kita harus saudara-saudara memandang segala sesuatu melalui lensa kasih karunia. Saudara-saudara, penelitian membuktikan bahwa semakin banyak kita mengeluh, kita akan semakin ahli menemukan hal untuk dikeluhkan. Ini penelitian tahun 2011 oleh Harvard Mental Health Letters, saudara. Jadi waktu itu dia buat sebuah penelitian dibagi dua kelompok. Satu kelompok ditugaskan untuk menuliskan hal-hal apa saja yang membuat mereka bersyukur. Satu kelompok nih, di kelompok ini ya. Satu kelompok lagi dikasih tugas, kamu coba tulis apa saja yang membuat kamu kesal. Jadi satu kelompok menulis semua yang membuat dia kesal, satu kelompok diminta untuk menulis apa hal-hal yang membuat kamu bersyukur. Dan hasilnya saudara, yang mengucap syukur lebih memiliki tenaga, lebih memiliki antusias, lebih bisa tidur dengan baik, dan tidak terlalu tertekan hidupnya. Tertekan ada masalah ya, tapi tidak terlalu tertekan saudara. Itu yang mengucap syukur. Tapi bagi yang menulis setiap hari jurnalnya diisi dengan keluhan yang membuat kesal ya, maka kebalikannya, mereka nggak punya tenaga untuk menghadapi hari itu. Mereka nggak punya antusias. Tidurnya pun susah karena mikir hari ini, aduh itu orang bikin aku kesel.
Kerjaan ini bikin aku kesel. Tugas ini bikin aku kesel. Nggak bisa tidur. Saudara, dan lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Yang biasa mengucap syukur setiap hari itu, menulis jurnal ucapan syukur, jadi terbiasa untuk selalu mengucap syukur setiap hari. Tetapi sebaliknya, kelompok yang berikutnya yang terbiasa menulis hal-hal yang mengesalkan, kebiasaan isinya cuma menggerutu, mengeluh, saudara. Oleh sebab itu sebetulnya mengeluh itu seperti kasih karunia. Artinya begini saudara, ketika kita melihat segala sesuatu dengan kacamata mengeluh, maka semuanya akan menjadi mengeluh. Kalau kita memakai dengan kacamata mengeluh, maka kita hanya melihat semua itu adalah bentuk kekesalan saja. Tapi beda, kalau saudara dan saya memakai kacamata kasih karunia, maka kita melihat seburuk apapun kondisi yang kita jumpai, tetap selalu akan ada kita dimampukan untuk mengucap syukur. Hari ini pilihannya, saudara mau terus mengeluh atau saudara mulai mau belajar untuk mengucap syukur. Saudara, ucapan syukur mengakui bahwa kasih karunia Allah sudah menjadi alasan yang cukup untuk bersyukur dalam segala keadaan. Mau terus mengeluh atau mau bertobat dan memulai ucapan syukur hari ini? Saudara, ketika kita melihat segala sesuatu dengan lensa kasih karunia, maka kita dapat melihat ternyata ada banyak hal yang dapat kita syukuri, bahkan dalam peristiwa yang terburuk dalam hidup kita sekalipun, karena kasih karunia Allah menyertai kita. Bahkan dalam peristiwa hidup kita yang paling buruk sekalipun itu loh, kita tetap bisa melihat kasih karunia menyertai kita. Saudara, kasih karunia yang mengatasi kecewa, hanya kita yang bisa menyadari kasih karunia Allah yang sudah kita terima melalui Kristus. Sehingga kita nggak perlu lagi kecewa dengan apa yang sudah pernah terjadi, saudara. Hal yang buruk yang pernah kita alami di masa lalu, hari ini menjadi ucapan syukur ketika kita menyadari kasih karunia Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Ada yang pernah dicampakin oleh mantan? Wah, kalau hari ini kamu dicampakkan oleh mantan, jangan kecewa men, serius, jangan kecewa. Mestinya lu mesti bersyukur. Berarti mantanmu yang mencampakkan engkau hari ini itu bukan pilihan yang terbaik dari Tuhan. Ini serius loh saudara. Jadi saudara jangan berpikir bahwa hal-hal yang buruk yang tidak saudara inginkan terjadi dalam hidup saudara itu menjadikan kecewa buat saudara. Kalau saudara hidup dengan penuh keluhan, mengeluh, menggerutu, ya akhirnya memang mengecewakan. Tapi kalau sudah melihat kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup kita, hal yang mengecewakan yang tidak mau kita terima, hari ini bisa Tuhan ubahkan menjadi ucapan syukur. Saudara-saudara, hanya ketika kita menyadari kasih karunia Allah yang sudah kita terima melalui Kristus, maka kita menjadi pribadi yang tidak mudah mengeluh dan kecewa saat berjalan melalui setiap musim hidup yang harus dilewati. Saudara, melalui kasih karunia yang sudah kita dapat lihat dan rasakan hari ini, di setiap keadaan yang tidak pernah kita kehendaki dan keluhkan sekalipun, akan selalu ada melalui kasih karunia yang sudah kita dapat lihat dan rasakan hari ini, di setiap keadaan yang tidak pernah kita kehendaki dan keluhkan sekalipun, akan selalu ada banyak alasan untuk kita naikkan ucapan syukur. Dan alasan terbesar untuk mengucap syukur adalah pengorbanan Kristus. Kalau hari ini sudah berpikir tidak ada hal yang bisa aku naikkan sebagai ucapan syukur,
paling tidak saudara bisa mengucap syukur karena pengorbanan Kristus menggantikan saudara saya. Jadi kalau sudah berpikir, bahkan sudah berpikir nggak ada yang bisa aku buat, tidak ada yang bisa aku jadikan alasan untuk mengucap syukur. No. Kristus mati di kayu salib, itulah alasan kita terbesar untuk mengucap syukur. Saya perhatikan, jika Allah sanggup menjadikan kematian Yesus sebagai keselamatan kita, ya. Jika Allah sanggup menjadikan kematian Yesus sebagai keselamatan kita, maka Dia dapat melakukan apapun terhadap apapun yang sedang kita alami. Sekali lagi ya, jika Allah sanggup menjadikan kematian Yesus sebagai keselamatan kita, maka Dia dapat melakukan apapun terhadap apapun yang sedang kita alami. Yang paling menjengkelkan sekalipun, yang paling memberatkan sekalipun, Tuhan sanggup ubah itu menjadi sesuatu yang bisa kita ucap syukur. Saudara, kalau saya melihat kehidupan saya hari ini dan membandingkan dengan kehidupan saya yang masa lalu, saya bisa melihat bahwa kasih karunia penyertaan Allah itu begitu hebat dan luar biasa dalam kehidupan saya. Saya dapat istri, ya, Bu Shirley. Wah, saya mengucap syukur, saudara. Saya hampir nih ya, setiap hari saya kalau sampaikan kepada istri saya, Meh, aku nih mengucap syukur banget loh dapat kamu. Ini yang sudah punya suami istri, ya, yang sudah punya pasangan hidup. Kapan terakhir kali saudara ngomong sama pasangan saudara, gua bersyukur dapat lu, aku bersyukur dapat kamu. Saya nggak bisa membayangkan saudara, kalau saya jadi sama mantan saya dulu, saudara. Saya nggak bisa kepikiran, wah nanti ya, wah terus mengandai-andaikan, wah kalau jadian sama mantan saya yang dulu, mungkin hidup saya akan lebih remuk daripada sekarang, saudara. Karena sekarang hari ini saya tidak pernah merasakan keremukan dalam hati. Karena Tuhan kasih yang terbaik menjadi pasangan hidup saya. Kalau ingat mantan-mantan yang dulu dibandingkan dengan istri saya sekarang, nggak ada apa-apanya mereka, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan buat kandas percintaan saya dengan mantan-mantan yang lalu. Bersyukur sekali karena Tuhan sudah kasih yang terbaik istri saya, saudara. Jadi yang pernah saya dicampakin mantan, sabar men, tenang aja, Tuhan tahu yang terbaik, saudara. Jadi kita nggak perlu lagi untuk terus-terusan mengeluh, membandingkan, wah enak di rumah ya, kalau di rumah itu bisa makan, tidur, merokok. Dan ketika Tuhan bawa saudara ke tempat ini untuk membebaskan saudara dari perbudakan itu, saudara, harusnya saudara saya mengucap syukur. Kalau di rumah saudara bisa habis rokok berpak-pak begitu ya, berbatang-batang, di tempat ini sudah berhenti merokok, harusnya saudara mengucap syukur. Hidupku lebih sehat, kulitku lebih segar, nggak mudah keriput, kan begitu saudara. Tapi kalau saudara di tempat ini hanya melihat mengeluh dan mengeluh saja, maka kita hanya melihat, enak di rumah ya, bisa ini bisa itu. Tidak, Tuhan tidak menghendaki itu. Kalau Tuhan bawa saudara di tempat ini, karena Tuhan sedang membebaskan saudara dari perbudakan dosa yang sering kau alami. Di tempat ini Tuhan sedang memerdekakan engkau dari segala belenggu dosa, perbuatan fisik yang melukai hati Tuhan. Jadi jangan terus mengeluh, tapi mengucap syukurlah. Makanya sebagai penutup, saudara, selama kita bersama di RPE ini, saya mau tanya, kapan terakhir kita mengucap syukur ada di tempat ini? Coba. Saya tanya nih, kita di tempat ini, semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, kapan terakhir saudara mengucap syukur? Tuhan, terima kasih Tuhan, aku ada di rumah Pemuda Efata. Coba tak tanya, ada enggak? Hampir enggak ada.
Karena apa? Saudara selalu melihat semua dalam kacamata mengeluh, kacamata negatif. Melihat kurang inilah, kurang itulah. Kapan terakhir kali saudara mengucap syukur di tempat ini? Selama kita hidup sampai saat hari ini, lebih banyak mana? Ucapan syukur atau mengeluh kecewa? Tadi saya tanya, kapan terakhir di sini ucap syukur? Enggak pernah, Pak. Gitu. Saudara, kalau hari ini kita hidup ini penuh dengan keluhan, penuh rasa kecewa, kita jarang mengucap syukur, kita perlu minta ampun dan melakukan pertobatan. Kalau hari ini saudara saya masih hidup, kita perlu mengucap syukur. Karena kasih karunia Allah memampukan kita tetap hidup sampai hari ini. Kita nggak beda jauh dengan orang-orang bajingan di Bilangan 11 ayat 4 loh saudara. Kita nggak berbeda, nggak lebih baik dari orang-orang bajingan di Bilangan 11 ayat 4. Tidak pernah mengucap syukur. Kita sering mengeluh, kecewa. Kita nggak beda, kita sama. Tetapi mengapa hari ini kita masih hidup? Kalau kita melihat betapa banyaknya keluhan kita setiap hari, seharusnya kita sudah dihanguskan oleh api Tuhan hingga tidak tersisa, sama kayak bangsa Israel. Kalau sudah coba menghitung berapa banyak kekecewaan, keluhan yang saudara alami dan saudara pelihara jadi kebiasaan hidup saudara, seharusnya kita ini dihanguskan oleh api Tuhan hingga tidak tersisa. Tapi mengapa sampai hari ini kita masih tetap hidup dan mendapatkan kasih karunia Allah? Karena api Tuhan yang menghanguskan itu telah membakar habis Yesus Kristus di atas kayu salib, menggantikan kita. Harusnya ketika engkau dan aku mengeluh, saat itu juga kita ini mati. Seharusnya ketika kita ini mengeluh, saat itu juga kita hangus, tidak tersisa. Ketika engkau mengeluh, kenapa Tuhan aku ditinggalkan mantanku, kenapa Tuhan aku dipecat, kenapa Tuhan aku diberhentikan, mengapa Tuhan aku di tempat ini, mengapa aku di rumah pemulihan yang fakta, mengapa aku tidak kumpul dengan keluargaku, engkau terus mengeluh. Harusnya engkau dan aku sandar api Tuhan hingga hangus, tidak tersisa. Tetapi pertanyaannya, mengapa hari ini kita masih hidup? Karena api Tuhan yang seharusnya menghanguskan kita telah membakar habis Yesus di atas kayu salib, menggantikan kita. Saudara-saudara, gospel connection-nya apa? Saudara perhatikan baik-baik saudara. Sang Firman rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib tanpa mengeluh, agar kita yang mudah mengeluh tidak menjadi binasa, tertimpa murka Allah, melainkan dimampukan mengalami pertobatan. Saudara bisa lihat, Sang Firman mengorbankan dirinya di salib, tidak mengeluh, tidak protes. Tuhan, kenapa aku yang disalib? Harusnya itu kan perahu yang disalib. Sang Firman tidak. Bisa saja Sang Firman protes. Tuhan, Allahku, seharusnya yang disalib itu orang Farisi, ahli Taurat, yang mengajarkan dusta, yang memberikan kuk yang berat kepada bangsa Israel. Tetapi kenapa aku, Tuhan, yang disalib? Harusnya Sang Firman bisa mengatakan seperti itu. Tetapi di atas kayu salib dia tidak mengeluh. Tidak mengeluh, supaya kita yang mudah mengeluh ini tidak menjadi binasa, tertimpa murka Allah. Karena semua murka Allah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Saudara, Sang Maha Kuat membiarkan dirinya dianiaya dan tertindas. Yang super kuat itu loh, yang Maha Kuat membiarkan dirinya dianiaya dan ditindas, agar kita tidak lagi teraniaya dan tertindas oleh karena dosa.
Sang sumber kehidupan, pusatnya kehidupan, harus rela mengalami kematian agar kita yang seharusnya menerima kematian justru menerima kehidupan. Masih mengeluhkah? Masih menggerutukah? Masih merasa kecewakah? Seharusnya Allah yang kecewa kepada kita, saudara. Karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Sang sumber berkat harus menjalani hidup penuh kekecewaan, dikhianati, dianiaya, dicemooh, dianggap orang gila, disingkirkan. Sang sumber berkat harus menjalani hidup yang penuh kekecewaan, agar kita yang mengalami kecewa dapat selalu melihat berkat dengan mengucap syukur. Pertanyaan reflektif kita hari ini, masihkah engkau dan aku mau mengeluh? Masihkah engkau merasa kecewa ada di tempat ini? Masihkah engkau sulit menemukan hal yang membuat bisa mengucap syukur? Inilah saatnya kita meminta ampun dan melakukan pertobatan, dan memulai belajar mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin.